Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pujana Shanti dengan NIM 240951196 dari kelas A, yang hari ini akan memaparkan materi guna untuk menyelesaikan tugas Case Based Learning 3, Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Baik, langsung saja kita mulai untuk ke videonya. Saya di sini mengambil topik tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan di Indonesia dengan judul Tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan di Indonesia, ancaman penyakit kronis terhadap kesehatan ternak, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana tuberkulosis dan paratuberkulosis merupakan penyakit infeksi kronis yang masih menjadi permasalahan penting dalam bidang kesehatan hewan di Indonesia. Tuberkulosis hewan, terutama yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis, menyerang berbagai spesies ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Serta hal ini itu bersifat zoonosis karena dapat menular ke manusia. Sementara itu, paratuberkulosis atau penyakit John yang disebabkan oleh Mycobacterium avium subsp merupakan paratuberkulosis ini menyebabkan gangguan pencernaan kronis pada ternak ruminansia dan menurunkan produktivitas secara signifikan. Di Indonesia, kedua penyakit ini masih ditemukan di berbagai daerah, terutama pada sistem peternakan rakyat dengan manajemen kesehatan yang terbatas. Sifat penyakit yang berlangsung lama, gejala klinis yang sering tidak spesifik, serta keterbatasan deteksi dini yang menyebabkan tuberkulosis dan paratuberkulosis sulit dikendalikan. Selain itu, ini tuh berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Penyakit ini juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat penurunan produksi susu dan daging, kematian ternak, serta pembatasan lalu lintas hewan. Oleh karena itu, tuberkulosis dan paratuberkulosis perlu mendapatkan perhatian serius sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit hewan menular di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan utama terkait tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan di Indonesia meliputi masih tingginya kejadian penyakit di lapangan, rendahnya kesadaran peternak terhadap penyakit kronis, serta keterbatasan program pengendalian yang berkelanjutan. Diagnosis kedua penyakit ini sering terlambat karena gejala klinis muncul secara perlahan dan menyerupai penyakit yang lain. Selain itu, keterbatasan fasilitas, laboratorium, dan pemeriksaan rutin di tingkat peternakan menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah risiko penularan. Risiko penularan tuberkulosis hewan ke manusia melalui kontak langsung atau konsumsi produk hewan yang tidak aman. Hal ini menjadikan tuberkulosis hewan sebagai ancaman kesehatan untuk masyarakat, dan di sisi lain belum ada pengobatan efektif untuk paratuberkulosis, menyebabkan penyakit ini sulit untuk diberantas dan cenderung menetap. Selanjutnya adalah upaya penyelesaian masalah. Untuk upaya penyelesaian masalah dari kasus ini yaitu upaya pengendalian tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan di Indonesia perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama yaitu peningkatan surveillance dan deteksi dini melalui pemeriksaan rutin seperti uji tuberkulin pada tuberkulosis dan pemeriksaan laboratorium pada paratuberkulosis. Ternak yang terinfeksi perlu segera dipisahkan atau dilakukan pemotongan bersyarat untuk mencegah penyebaran penyakit. Lalu untuk peningkatan biosecurity di tingkat peternakan juga sangat penting, meliputi pengelolaan kandang yang baik, sanitasi lingkungan, serta pengaturan lalu lintas hewan. Edukasi dan penyuluhan kepada peternak mengenai pentingnya kesehatan ternak, bahaya penyakit zoonosis, dan penerapan manajemen pemeliharaan yang baik harus terus ditingkatkan. Selain itu, peran pemerintah dan otoritas veteriner diperlukan dalam penyusunan kebijakan, pengawasan lalu lintas hewan, serta pemberian kompensasi bagi peternak yang ternaknya harus dimusnahkan akibat
penyakit tuberkulosis dan paratuberkulosis yang menular ini. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan dari kasus ini yaitu tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan merupakan penyakit kronis yang masih menjadi tantangan dalam sektor peternakan di Indonesia. Kedua penyakit ini berdampak serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan yang menimbulkan kerugian ekonomi, serta berpotensi mengancam kesehatan masyarakat karena penularan, yaitu zoonosis. Keterlambatan diagnosis, rendahnya kesadaran peternak, dan keterbatasan pengendalian menjadi faktor utama yang memperberat permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang terpadu, melibatkan peternak, tenaga kesehatan hewan, dan juga pemerintah. Untuk saran, yaitu diperlukan penguatan program pengendalian tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan melalui pemeriksaan rutin dan peningkatan kapasitas diagnostik di lapangan. Edukasi dan pendampingan peternak harus terus dilakukan agar penerapan biosecurity dan manajemen kesehatan ternak dapat berjalan optimal. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dukungan kebijakan termasuk pengawasan lalu lintas hewan dan pemberian kompensasi sehingga upaya pengendalian penyakit dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh para peternak. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kejadian tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan di Indonesia dapat ditekan secara bertahap. Baik, sekian untuk penyampaian materi dan juga penugasan mengenai tuberkulosis dan paratuberkulosis hewan di Indonesia oleh saya. Mohon maaf bila masih terdapat kekeliruan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.